mendorong kita untuk tetap waspada, memperhatikan hal-hal yang kaitannya sama penyebaran COVID dan juga mewaspadai termasuk upaya-upaya strategis yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kota Semarang. Nah, salah satunya kami memutuskan bahwa PKM itu atau Peraturan Wali Kota Pembatasan Kegiatan Masyarakat harus diteruskan karena sebagai payung hukum untuk kegiatan patroli yang melibatkan TNI, Polri, dan juga kawan-kawan dari Pemkot. Dengan demikian, perpanjangan perwal berikutnya ini tanpa periode. Yang jelas yang kelihatan sekali adalah pada saat kita sejak sebulan yang lalu atau 6 minggu yang lalu menetapkan sebuah kebijakan untuk melakukan tes secara massal, baik rapid maupun swab. Jadi kalau kita semakin sering masuk ke pasar, semakin sering masuk ke mall, semakin sering masuk ke tempat-tempat anak-anak muda kumpul di kafe dan seterusnya, maka kemudian kemungkinan untuk mendapatkan teman-teman yang OTG atau orang tanpa gejala tapi dia membawa COVID-19 ini semakin besar. Lebih banyak pada hasil tracing. Kalau yang pasien-pasien yang kondisinya PDP di rumah sakit, jumlahnya memang ada tapi tidak begitu besar. Dan umumnya mereka kemudian begitu dilakukan tes, mereka positif, mereka masuk ruang isolasi dan dilakukan penanganan serius secara medis. Karena banyak sekali yang masuk dalam kondisi membawa penyakit penyerta, misalnya tipes, kemudian dicek ternyata dia positif, ada demam berdarah, dia dicek kemudian dia positif juga ada. Dan ini yang PR yang cukup sulit adalah menyembuhkan pasien-pasien yang dalam kondisi seperti itu. Meskipun ada kawan-kawan yang kemudian sembuh, tapi juga ada yang cukup lama untuk mereka kemudian bisa sembuh. Tracking itu bagian daripada penelusuran tes massal. Kita intinya kita terus mengejar jalur ini atau tracking ini supaya kemudian tidak ada penularan-penularan di lingkungan Semarang, di lingkungan keluarga di Semarang karena ketidaktahuan. Kita pengen mereka kemudian sedetail-detailnya bisa terungkap, baik dari keluarga, baik dari lingkungan kerja maupun dari lokasi-lokasi yang memang selama ini kita lakukan tracking. Harapan kami, warga kemudian bisa memanfaatkan kelonggaran ini dengan bijak. SOP kesehatan tetap menjadi sebuah prasyarat utama untuk berkegiatan di Kota Semarang. Tapi kalau kemudian dari hasil penelusuran kawan-kawan, patroli yang dilakukan, masih sering berantem di lapangan karena menemukan warga yang membandel, artinya menurut kami masih ada beberapa yang belum memahami tentang makna kelonggaran ini. Ada beberapa ruas jalan yang kemudian masyarakatnya sudah memahami disiplin. Ada beberapa ruas jalan yang kemudian malah dipakai sebagai tempat nongkrong. Ini akan kita evaluasi. Atau di beberapa titik-titik, misalnya tempat-tempat pariwisata yang sudah diberi rekomendasi untuk dibuka. Kalau kemudian mereka sudah bersepakat jam 10 malam tutup, tapi kenyataannya lebih dari jam 10 malam, ya ini akan kita evaluasi. Musik kalau masih di indoor silakan aja, kan tinggal ngomong kapasitasnya 1000 di Patra Jasa misalnya. Tapi karena pembatasannya masih 50 orang, ya udah 50 orang di situ. Yang harus kita komunikasikan hari ini, malam hari ini adalah pertunjukan yang sifatnya outdoor. Karena izin keramaian masih ada di tingkat kepolisian dan sampai hari ini belum ada instruksi dari pimpinan kepolisian untuk bisa memperbolehkan izin keramaian di outdoor.